Bismillahirrahmanirrahim. Udah kok nggak ini nih? Oh ya, nah Masya Allah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat. Akhirnya tunggu-tunggu. Ya, alhamdulillah sehat. Oh Masya Allah. Kecil aja. Tapi alhamdulillah secara Tadi, ini sehat semuanya. oh Masya Allah. Tadi Iya, doa. sore saya dengar kabar katanya Ustaz lagi sakit ya. Biasa. Cuma flu. Mudah-mudahan sih sehat. Insya Allah. Amin, amin ya robbal alamin. Ustadz, kita mulai aja ya kajian triadok di malam ini. Tadabbur surat Ar-Rahman dari ayat 1 sampai ke 7. Teman-teman ini udah nggak sabar nih mau nyimak kajian tentang kajian Ustadz malam ini. Baik, ini langsung aja, Teh. Ya, langsung aja Ustadz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhira 'ala dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi walhamdulillahi rabbil alamin. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Alhamdulillah, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih buat PPPA Darul Quran, Teh Tanti, para panitia dan juga para jamaah semuanya. Alhamdulillah, hari ini kita masuk ke hari ke-7 untuk Riyadhah Ar-Rahman. yakni sehari baca minimal 1 kali surat Ar-Rahman. Nah, Riyadhah ini dijalankan agar kita mulai terbiasa untuk membaca Al-Quran. Kalaupun misalkan nanti kita tidak bisa sehari 1 juz, ya minimal sehari 1 surat tadi Ar-Rahman. Atau nanti ditambahkan dengan surat-surat yang lainnya, Al-Waqiah, atau kemudian juga Al-Mulk, dan juga Yasin, dan surat-surat yang lainnya. Baik, para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lihat surat Ar-Rahman. Kita baca dulu ayat 1 sampai ayat ke-7 ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Khalaqal insan 'allamahul bayan. Asy-syamsu wal qamaru bihusban. وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ. Baik, para jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, kita mulai ayat pertama yakni Ar-Rahman. Ya. Ini suara saya masuk? Masuk Ustadz, alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik. Kita mulai dari ayat pertama yakni Ar-Rahman, yaitu Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih. Kalau kita ditanya, kemudian ditanya siapa yang paling mencintai kita, kita akan menjawab, pasti akan mendapatkan jawaban, yakni yang mencintai kita adalah, yang paling mencintai kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan segala sesuatu yang kita butuhkan. Yang tidak kita minta saja Allah Subhanahu wa taala berikan. Terlebih lagi yang kita minta, gitu. Apa yang tidak kita minta? Yang tidak kita minta adalah apa-apa yang kita butuhkan. Banyak sekali sesuatu yang kita butuhkan tapi tidak kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh, karena kita kemudian merasa memiliki, sudah bisa berbicara, kita tidak minta lagi mulut untuk bisa berbicara. Mata karena sudah bisa melihat, kita tidak minta lagi. Nah,
Ini adalah rahmat-rahmat Allah dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Banyak sekali kemudian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuatu yang kita butuhkan walaupun tidak kita minta, dan itu Allah berikan bahkan secara cuma-cuma. Inilah tanda bahwa Allah Subhanahu wa taala sangat mencintai kita, menyayangi kita, memberikan segala kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Nah, Ar-Rahman, maka Allah Subhanahu wa taala disebut sebagai Ar-Rahman, Maha Pengasih. Ar-Rahman juga akan kemudian diartikan bahwa segala kasih sayang, cinta, rahmat Allah Subhanahu wa taala bukan hanya kepada orang-orang yang beriman, tapi juga kepada seluruh makhluknya. Kepada seluruh makhluknya, kepada seluruh manusia. Diberikannya rezeki, diberikannya makan, diberikannya usaha, diberikannya keluarga, diberikannya tetangga, diberikannya anak-anak, dan lain sebagainya. Juga kepada makhluk-makhluk yang lainnya. Makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala yang ada di langit, makhluk Allah Subhanahu wa taala yang ada di bumi, yang ada di air, dan seluruhnya. Nah, maka inilah Allah Subhanahu wa taala, Allah Ar-Rahman, Maha Pengasih. Ya, tidak pilih kasih dan tidak pandang kasih. Siapapun Allah Subhanahu wa taala berikan kasih sayangnya kepada manusia dan juga kepada makhluk-makhluknya. Kemudian ayat yang kedua, Allamal Qur'an. Allah Subhanahu wa taala mengajarkan Al-Qur'an. Kepada siapa? Kepada manusia dan kepada jin. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ternyata kasih sayang Allah Subhanahu wa taala dari ribuan, jutaan, miliaran, triliunan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala yang tidak bisa kita hitung di dunia ini. Allah Subhanahu wa taala kemudian menyatakan ayat keduanya, Allamal Qur'an, yang mengajarkan Al-Qur'an. Ternyata mengajarkan Al-Qur'an, ya, seseorang yang telah diajari oleh Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'an, isinya, bisa bacanya, bisa mentadabburinya, bisa mengetahui maknanya, bahkan sampai detail. Nah, ini adalah bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala yang besar. Kenapa? Karena dari Al-Qur'an inilah Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada kita, menyampaikan kepada kita betapa Allah Subhanahu wa taala begitu kasih sayangnya kepada kita semuanya. Di dalam Al-Qur'an inilah Allah Subhanahu wa taala menceritakan apa-apa yang pernah terjadi di dunia ini. Seperti layaknya seseorang yang saling mencintai, ya, yang saling mengasihi dan saling menyayangi, dia pasti akan merindukan surat atau tulisan-tulisan yang dikirim oleh kekasihnya. Maka begitu pula Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mencintai Allah Subhanahu wa taala, kita pasti merindukan apa-apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan apa-apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu sah. Maka ketika seseorang tidak membaca Al-Qur'an, tidak mentadabburi Al-Qur'an, tidak mempelajari Al-Qur'an, maka sangat disayangkan betapa Allah Subhanahu wa taala manusia kepada kita, ya. Namun kita tidak melihat, tidak membaca ayat-ayatnya, tidak membaca bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita yang ada di dalam Al-Qur'an. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ya, jadi Al-Qur'an adalah bukti cinta Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kemudian yang kedua, Al-Qur'an, ya, membaca Al-Qur'an dan mentadabbur Al-Qur'an adalah sebagai balasan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian selanjutnya dari Al-Qur'an itu, ya, Al-Qur'an adalah satu-satunya kitab, dan ini pernah saya sampaikan di Majelis Ar-Rahman ini, bahwa Al-Quran adalah satu-satunya kitab di dalam Al-Quran di dunia ini yang isinya ada 600-an halaman, 603 dan 604 halaman yang bisa dihafal oleh manusia. Bahkan orang-orang yang tidak bisa berbahasa Arab dan tidak mengerti bahasa Arab, dia bisa menghafalkan Al-Quran.
tidak ada kitab dan tidak ada buku di dunia ini dengan halaman yang sebegitu banyaknya bisa dihafal secara detail oleh manusia kecuali Al-Quran. Itu. Kemudian selanjutnya, itu yang ketiga. Kemudian selanjutnya, Al-Quranul Karim. Al-Quran adalah mulia. Al-Quran itu mulia. Maka siapa-siapa kemudian atau segala sesuatu yang ada kaitannya dengan Al-Quran, maka dia akan menjadi sesuatu yang mulia. Kita kemarin sudah pelajari bahwa kertas putih atau kertas kuning yang tidak bernilai atau nilainya kecil, kemudian tertulis di atasnya Al-Quran, maka dia akan menjadi kertas yang mulia. Kita pun akan memuliakan Al-Quran ini. Kita pun akan memuliakan kertas ini yang ditulis di dalamnya Al-Quran. Itu. Kemudian, malam dari ratusan malam dalam setahun itu ada satu malam yang nilainya seperti 1000 bulan, yaitu malam Lailatul Qadar. Mengapa? Karena pada malam itulah Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an. Ada kota, miliaran kota, bahkan miliaran kota di dunia ini, ya. Ada satu kota yang begitu bersinar dan ada satu kota yang begitu mulia, ya, yaitu kota Makkah Al-Mukarramah. Mengapa kota Makkah Al-Mukarramah? Karena di kota Makkah Al-Mukarramah itulah diturunkannya Al-Quran. Lalu kemudian ada manusia paling mulia di dunia ini, dari triliunan manusia yang masih hidup ataupun yang telah wafat. Ada satu manusia yang begitu mulia, yang namanya selalu disebut setiap hari, bahkan setiap waktu, bahkan setiap detik, tidak pernah terlepas nama itu, ya, dari manusia yang beriman khususnya, yaitu Nabiullah Muhammad SAW. Mengapa Nabiullah Muhammad? Karena kepada beliaulah Al-Quran itu diturunkan. Begitu juga malaikat. Malaikat Jibril menjadi malaikat yang paling mulia karena malaikat Jibril lah yang menyampaikan Al-Quran. Kemudian selanjutnya, maka ketika Allah Subhanahu wa taala menyampaikan Allamal Quran di ayat kedua, setelah Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita bahwa Dialah Ar-Rahman, Dialah yang Maha Penyayang, Dialah yang kasih sayangnya tidak pernah terbatas. Lalu kemudian di ayat keduanya Allamal Quran, mengajarkan Al-Quran, maka ternyata ketika seseorang diajari oleh Allah Subhanahu wa taala Al-Quran, itulah salah satu cinta Allah Subhanahu wa taala kepada dia. Maka beruntunglah Bapak Ibu, para jamaah semuanya, akang teteh semuanya, yang Allah Subhanahu wa taala sempatkan, ya, berikan waktu, yang Allah Subhanahu wa taala berikan waktu untuk Bapak Ibu semuanya untuk menghafal Al-Quran, membaca Al-Quran, mentadabburi Al-Quran, maka itu adalah tanda bahwa Allah sayang kepada Bapak Ibu semuanya. Allah sayang kepada akang teteh semuanya. Allah sayang kepada para jamaah semuanya. Dengan begitu, karena dengan begitu kita mengetahui apa-apa saja yang diinginkan Allah Subhanahu wa taala kepada kita yang ada di dalam Al-Quran. Layaknya seorang bapak yang tinggal jauh dengan anaknya, dia tidak bisa berkomunikasi, maka dia sampaikan kepada anaknya, nah, hati-hati, makan yang benar, makan yang baik, jaga hartamu, jangan berkelakuan yang tidak benar. Oh, seperti itu. Itu adalah tanda cinta seorang ayah kepada sang anak. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala. Tanda cinta Allah Subhanahu wa taala kepada kita adalah ketika kita mempelajari ayat Allah Subhanahu wa taala, dan ternyata di sana ada anjuran, ada larangan, ada perintah, ada kisah bahkan. Ya, ketika Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kisah-kisah, kita harus merenungi bahwa Allah Subhanahu wa taala begitu cinta dan sayangnya kepada kita, sehingga Allah Subhanahu wa taala menceritakan kisah-kisah orang-orang terdahulu kepada kita semuanya. Subhanallah. Ya. Maka rasakanlah di dalam hati kita, rasakanlah di dalam kita bahwa Al-Quran ini adalah benar-benar sesuatu tanda cinta Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya. Lalu kemudian selanjutnya, khalaqal insan. Ya. Allah Subhanahu wa taala sebagai tanda kasih sayangnya kepada manusia atau kepada makhluknya, yaitu khalaqal insan. Allah menciptakan manusia. Kita lihat di ayat surat Sajadah, ayat 7 sampai ayat 10. Alladzi ahsana kulla syai'in khalaqah wa bada khalqal insani min tin summa ja'ala naslahu min sulalatin min ma'in mahin. Summa sawwahu wa nafakha fihi min ruhih
Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah. Qalilan ma tashkurun. Nah, kita lihat Allah Subhanahu wa taala, Dialah Allah yang Maha Penyayang, ya, yang membuat segala sesuatu dengan sebaik-baik ciptaan. Ahsana kulla syai'in khalaqah. Wa bada khalqal insani min tin. Dan memulai penciptaan manusia dari tanah, yaitu Adam alaihissalam. Dimulainya manusia, penciptaan manusia, yaitu dari Adam alaihissalam. Dari apa? Dari tanahnya. Dari tanah. Tsumma ja'ala naslahu min sulalatin min ma'in mahin. Lalu kemudian keturunan-keturunan Adam itu Allah ciptakan dengan apa? Min sulalatin min ma'in mahin. Ya, menciptakan keturunannya dari saripati air yang hina, yaitu air mani. Kita ini, Bapak Ibu para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidakkah ada yang bisa kita sombongkan? Tidakkah ada yang bisa kita banggakan? Karena apa? Kita diciptakan dari apa? Saripati air yang hina, yang sangat hina. Bahkan kita sendiri tidak ingin melihatnya. Sesuatu yang sangat menjijikkan. Yaitu apa? Saripati air yang hina. Tapi dari situlah kita diciptakan. Dari situlah kita diciptakan. Maka subhanallah, ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan itu 40 hari di dalam rahim seorang ibu, hanya air saja. Lalu kemudian 40 hari kedua terbentuklah kemudian alaqah. Kita sebut sebagai alaqah, yaitu gumpalan darah. Kemudian 40 hari ketiga Allah Subhanahu wa taala menyampaikan bahwa di sanalah menjadi gumpalan daging. 40 hari pertama hanya air, kemudian 40 hari kedua gumpalan darah, 40 hari ketiga kemudian menjadi gumpalan daging. Wa nufikha fihi min ruhih. Pada saat 40 hari ketigalah itu Allah Subhanahu wa taala tiupkan ruhnya. Masya Allah. Kemudian wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah. Lalu kemudian dari segumpal darah daging itu Allah Subhanahu wa taala menciptakan as-sam'a, pendengaran, wal absar, penglihatan, wal afidah, dan juga pencernaan. Qalilan ma tashkurun. Kalian ini sedikit sekali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam surat Al-Waqiah Allah pun bertanya, kamilah yang menciptakan kalian. Lalu kenapa kalian tidak percaya kepada kami? Nahnu khalaqnakum falaula tasaddiqun. Ya. Afara'aitum ma tumnun antum takhluqunahu am nahnul khaliqun nahnu qaddarna bainakumul mauta wa ma nahnu bimasbuqin. Kawan-kawan semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tidakkah ketika Allah bertanya, tidakkah kalian lihat dari air saripati yang memancar itu? Apakah kalian menciptakan dari situ anak-anak keturunan kalian, ataukah kami yang menciptakan? Subhanallah, ketika Allah Subhanahu wa taala bertanya seperti ini, apa jawaban kita? Tidakkah ada yang menciptakan kecuali Allah Subhanahu wa taala yang menciptakannya dengan kasih sayangnya. Khalaqal insan. Subhanallah. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di ayat ketiga ini saja. Kemudian ketika kita melihat tubuh kita, melihat badan kita, melihat diri kita sendiri, yakinlah bahwa tubuh kita ini adalah bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita kemudian meyakini bahwa ini adalah bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, diciptakannya kita begitu baiknya seperti ini, lalu kenapa kemudian kita tidak membalas cinta Allah Subhanahu wa taala dengan segala kebaikan-kebaikan? Lalu kemudian kita lanjut ke ayat keempat. Allamahul bayan. Allah mengajarkan kepada manusia itu. Setelah menciptakan manusia, lalu Allah Subhanahu wa taala mengajarkan allamahu al-bayan. Allah mengajarkan al-bayan. Apa itu? Keterangan-keterangan. Ya, maksudnya al-bayan itu seseorang manusia itu bisa berbicara, pandai berbicara, pandai mengatakan sesuatu, al-bayan. Ya. Atau ada juga yang menyebutkan al-bayan itu Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada manusia untuk bisa menyampaikan segala sesuatu yang telah Allah sampaikan kepada manusia itu sendiri di dalam Al-Qur'an. Allamahul bayan. Asy-syamsu wal qamaru bihusban. Matahari dan bulan beredar menurut perhitungannya.
Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para jamaah. Apakah kita melihat ada sesuatu yang janggal ketika matahari beredar dan juga bulan beredar? Enggak, kita tidak akan pernah melihat kejanggalan-kejanggalan itu. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menciptakannya dengan sempurna. Kita tidak pernah melihat dari jutaan tahun, ya, jutaan tahun sampai sekarang tidak pernah mendengar ada matahari yang bergesekan dengan bulan, tidak akan pernah. Yang terjadi adalah apa? Khusuf atau kusuf, ya, yaitu gerhana matahari ataupun gerhana bulan. Itu saja, dan itu pun tidak pernah bergesekan. Ya, hanya kemudian cahaya yang matahari yang tertutup atau cahaya bulan kepada manusia itu sendiri atau ke dunia. Tapi kita tidak akan pernah melihat atau mendengar bahwa matahari dan bulan kemudian bergesekan atau datangnya telat. Matahari tiba-tiba ingin, saya mah pengennya malam saja, gitu. Lalu kemudian tidak terbit selama hari itu, tiba-tiba jam 6 sore matahari terbit. Itu tidak akan pernah terjadi. Ya. Allah Subhanahu wa taala sudah mengatur begitu baiknya matahari dan bulan itu berjalan menurut peredarannya. Wan najmu wasyajaru yasjudan. Wan najmu, ada yang mengatakan wan najmu ini adalah bintang-bintang. Dan ada juga yang mengatakan bahwa dia adalah tumbuhan-tumbuhan yang tidak memiliki cabang. Ya. An-najm. Jadi ada dua arti. Ada yang mengartikan bintang, dan juga ada sebagian besar ulama yang mengartikan sebagai tumbuhan yang tidak bercabang. Kenapa tumbuhan yang tidak bercabang? Karena dilanjutkan setelahnya yaitu wasyajaru, dan juga tumbuhan atau pepohonan atau tumbuhan yang bercabang, yaitu disebut sebagai pohon. Yasjudan, keduanya itu selalu sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pernahkah melihat pepohonan atau bunga atau tumbuh-tumbuhan yang bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala? Ya. Kalau belum pernah, coba lihat ketika Bapak Ibu bangun di malam hari, di malam-malam ketika Bapak Ibu bangun untuk melaksanakan sholat tahajud. Ketika Bapak Ibu bangun untuk melaksanakan sholat tahajud, karena dalam hadis disampaikan bahwa yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala fi sulusil lailil akhir, bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Tuhan kami turun di langit pertama, yaitu pada malam pada sepertiga malam terakhir. Pada saat itu Allah Subhanahu wa taala turun. Maka pada saat itu pula Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu ke depan, para jamaah ke depan, kemudian lihatlah kemudian bunga-bunga ataupun pohon-pohon yang kecil-kecil itu akan terlihat bahwa mereka semuanya bersujud. Sedikit kemudian merunduk. Itu adalah sujud mereka. Masya Allah. Ketika Allah Subhanahu wa taala turun ke langit pertama, para pepohonan dan tumbuh-tumbuhan bersujud. Cuma sayang manusianya masih tertidur. Padahal Allah Subhanahu wa taala ketika datang ke langit pertama itu, Allah menyatakan, siapa yang meminta kepadaku, aku akan berikan. Siapa yang memohon kepadaku, siapa yang berdoa kepadaku, aku akan ijabah. Yang meminta kepadaku, aku akan berikan. Yang memohonkan ampunan kepadaku, aku akan berikan ampunan. Tapi sayang, kita semuanya lalai dengan hal itu. Kita seringkali kemudian di malam itu kita terlelap tidur. Ya, bangunlah walaupun cuma sebentar. Bangun, ngambil wudu, sholat 2 rakaat, kemudian tidur lagi, silahkan mangga. Atau 4 rakaat, atau ditambahkan dengan itu membaca Al-Quran. Nabiullah Muhammad SAW pun di sepertiga malam terakhir, di awal sepertiga malam terakhir, beliau terbangun. Ya, kalau di awal sepertiga malam terakhir kita lihat sekitar jam 1:30-an, ya, mungkin jam 1:30 beliau terbangun. Nah, kalau jamnya jam Indonesia, beliau terbangun, kemudian beribadah sampai kapan? Sampai terdengar azan pertama. Nah, setelah selesai azan pertama, lalu kemudian beliau beristirahat. Kita boleh seperti itu. Boleh sekali mengikuti Rasulullah SAW, bangun sebentar, ambil wudhu, kemudian sholat, berdoa kepada Allah apa yang kita inginkan, apa yang kita hajatkan, lalu kemudian selesai itu semuanya, kita boleh kemudian tertidur lagi, dan bangun lagi kapan? Bangunlah seperti Rasulullah SAW bangun, yaitu beberapa menit sebelum azan subuh memanggil.
Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kemudian was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan. Dan langit telah ditinggikan dan diciptakan keseimbangannya. Was-samaa'a rafa'aha ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah langit. Kita seringkali mendengar bahwa langit itu ada 7, tapi langit pertama pun tidak bisa kita tembus. Nah, itu nanti ada keterangannya di surat Ar-Rahman juga, kita tidak akan bisa menembus langit kecuali illa bisultan, kecuali dengan kekuatan, kecuali dengan ilmu. Nah, langit Allah Subhanahu wa taala telah tinggikan, tinggi sekali. Tak ada satu orang pun, manusia pun yang bisa kemudian menyentuh langit. Bahkan di langit pertama, kita tidak tahu di mana langit pertama itu. Tapi Allah Subhanahu wa taala sampaikan, dan ini tidak akan pernah bohong. Dan Allah tidak akan pernah bohong bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan 7 langit berlapis-lapis. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan para jamaah, was-samaa rafa'aha wa wada'al mizan, dan Allah menciptakan keseimbangan. Subhanallah. Ternyata Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, keseimbangan-keseimbangan inilah yang kemudian menjadikan kehidupan manusia itu baik. Kehidupan kita di dunia ini baik. Ya, kalau di surat Ar-Rahman itu ada 2 makhluk yang sering Allah tanya, "Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban?" Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kalian dustakan? Kalian itu siapa? Yaitu manusia dan juga jin. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan ini semuanya, segala sesuatu yang ada di dunia ini benar-benar dengan penuh perhitungan dan penuh keseimbangan. Apa yang kemudian keseimbangan itu? Contoh, kaki. Di kaki kita itu tidak ada kemudian yang dari seluruh miliaran bahkan triliunan manusia, tidak ada yang kakinya tidak pas, semuanya sama, ukurannya sama. Kalaupun berbeda hanya cuma 1 dari miliaran manusia. Dan itu Masya Allah. Begitu juga kemudian pohon-pohon Allah Subhanahu wa taala ciptakan dengan begitu banyak keseimbangan. Kemudian bintang-bintang, tidak ada bintang dari miliaran bintang yang ada di langit itu tidak pernah bertabrakan. Nah, ini subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Contoh saja kita bikin mesin, lalu kemudian kita buat bahan bakarnya. Bahan bakarnya itulah yang kemudian harus seimbang. Agar apa? Agar mesinnya bisa berjalan dengan baik. Contoh, Bapak Ibu membuat mesin diesel, tapi kemudian memasukkannya dengan apa? Dengan BBM untuk bensin, dengan bensin premium dan lain sebagainya. Maka bisa dipastikan mesin diesel Bapak Ibu semuanya pasti akan rusak. Karena apa? Tidak sesuai, artinya tidak seimbang. Ya. Begitu juga kemudian ketika Bapak Ibu kemudian memasukkan olinya. Contoh, oli yang kemudian mobil yang biasa diberikan kepada oli, kemudian mobil tidak akan bisa berjalan, pasti akan mati. Dan inilah keseimbangan. Begitu juga tubuh kita, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita membutuhkan protein, kita membutuhkan makanan-makanan yang baik. Maka Allah Subhanahu wa taala sampaikan, "Kulu min thayyibatin ma razaqnakum." Makanlah dari sesuatu yang baik-baik dari yang telah kami rezekikan kepada kalian. Tapi sayang, seringkali kita memasukkan ke dalam tubuh kita apa? Makanan-makanan yang tidak baik. Sehingga apa? Tubuh kita pun akan rusak. Contoh, gula yang terlalu banyak. Ya, gula yang terlalu banyak. Kemudian kita karena saking suka saus, kita makan saus yang banyak, sambal yang begitu banyak, sehingga tidak seimbang antara makanan itu, maka rusaklah tubuh kita. Maka keseimbangan inilah yang menjadikan kehidupan kita ternyata menjadi baik. Kita lihat, saya tambahkan di sini karena ini memang sebenarnya harus ditambahkan. Allah tatghaw fil mizan wa aqimul wazna bil qisti wa la tukhsirul mizan. Ini bersambung dengan ayat yang nomor di ayat 7 tadi. Allah tatghaw fil mizan. Ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit, bintang-bintang, kemudian bulan,
kemudian matahari ya berjalan dengan begitu seimbangnya, tidak ada kemudian yang bertabrakan, tidak ada yang rusak, tidak ada yang telat datangnya dan sebagainya. Maka Allah tatghaw fil mizan, agar kalian juga jangan jangan merusak keseimbangan itu. Inilah konsep keadilan, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Waqimul wazna bil qisti wala tukhsirul mizan, dan tegakkanlah keseimbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi timbanganmu. Nah, ternyata ketika kita berbuat tidak adil dan mengurangi keseimbangan dari salah satu keseimbangan itu, maka rusaklah dunia ini. Ya. Contoh, Allah Subhanahu wa taala berikan tumbuh-tumbuhan di atas gunung gitu kan. Berikan pepohonan untuk apa? Agar kemudian air yang jatuh ke bumi dari hujan itu, dari langit, kemudian tidak merusak, karena dia akan terserap ke dalam tanah dan terserap ke atas pohon. Pohon-pohon itulah yang akan menguatkan. Tapi kemudian ketika pohon itu semuanya dibabat habis, maka akan terjadilah apa? Kerusakan itu. Yaitu apa? Longsor dan lain sebagainya. Ya, banjir. Kemudian kita lihatlah kemudian di kota-kota. Di kota-kota Allah Subhanahu wa taala turunkan hujan dari langit, turun ke bawah, itu harusnya terserap ke dasar bumi, ke dalam bumi, agar apa? Agar kita bisa meminum, bisa menggali air itu, lalu kemudian kita meminum air dari sana. Tapi yang terjadi apa? Semua jalan dibeton, kemudian semua tempat dibeton, semua depan-depan perumahan dibeton, sehingga air bingung mau mengalir kemana. Akhirnya yang terjadi adalah mengalir ke sungai. Dari sungai itu mengalir kemana? Mengalir ke tempat-tempat yang lebih rendah daripada itu. Maka terjadilah apa? Terjadilah banjir di satu sisi tempat dan kekeringan di tempat yang lain. Di sana kebanjiran, sedangkan di sini kekeringan. Ada air, kemudian di tempat yang kering itu, tapi kemudian airnya kotor. Seharusnya airnya bersih, karena harusnya airnya masuk ke dalam tanah, tapi dia tidak masuk ke dalam tanah, dia pergi. Nah, keseimbangan-keseimbangan inilah yang kemudian menjadikan hidup kita nyaman. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan di sini agar kamu jangan merusak keseimbangan itu, jangan merusak keadilan itu, ya. Tegakkanlah keseimbangan itu dengan adil, bil qisti. Maka ketika keadilan ya sudah terangkat dari kehidupan manusia, maka rusaklah kehidupan manusia. Akan ada bencana di mana-mana dan akan ada kerusuhan di mana-mana ketika keadilan tebang pilih. Ketika keadilan kemudian seperti pisau yang ke bawah. Ya, tumpul ke atas, tajam ke bawah. Inilah yang akan merusak tatanan kehidupan manusia. Maka Allah Subhanahu wa taala sampaikan, alla tatghaw fil mizan wa qimul wazna bil qisti wa la tukhsirul mizan. Bapak Ibu para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itulah sekelumit tadabbur kita tentang surat Ar-Rahman. Dari ayat 1 tadi kita tambahkan, seharusnya ayat 7, tapi kita tambahkan sampai ayat ke-9, karena agar apa? Agar bersambung antara ayat 7 dengan ayat 8 dan 9. Sehingga kita bisa benar-benar memahami bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala sudah memberikan rahmatnya dan kasih sayangnya kepada kita semuanya dengan begitu baiknya. Sepenuh hati kalau kita sampaikan itu, kalau kita bilang, kalau manusia itu dia memberikan sepenuh hatinya kepada kita, kasih sayangnya, segalanya yang kita butuhkan dipenuhi semuanya. Makanannya dipenuhi. Kita pengen burung, ada burung-burung. Kita pengen makan daging, ada daging-daging. Ya Rabbana. Ya, ada semuanya. Tinggal kita mau mencari atau tidak. Kita mau bekerja atau tidak. Seperti itu. Daun-daunan, pepohonan, sayur-sayuran, airnya, dan lain sebagainya Allah Subhanahu wa taala sudah ciptakan. Kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat ayat kedua tadi yang disampaikan, setelah Allah Subhanahu wa taala menyampaikan bahwa dialah yang maha kasih, dialah yang maha sayang, maka Al-Quran ini menjadi salah satu bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Maka beruntunglah Bapak Ibu semuanya yang dekat dengan Al-Quran. Beruntunglah Bapak Ibu semuanya yang bisa mempelajari Al-Quran. Beruntunglah Bapak Ibu semuanya yang bisa membaca Al-Quran. Beruntunglah Bapak Ibu semuanya yang kemudian
mentadabburi Al-Quran. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan ridhonya dan kasih sayangnya kepada kita semua. Masya Amin ya Allah ya Allah. Rabbal. Amin amin ya robbal Baik, alamin. Alhamdulillah ya. Hari ini kita bisa melaksanakan riadoh ya Ustadz ya. Riadoh surat Ar-Rahman ya. Mungkin dari teman-teman IG di sini, GLF di sini yang belum bergabung di grup riadoh bisa nih langsung nge-DM adminnya kayak gitu, minta dimasukin ke grupnya gitu. Ustadz, kita buka pertanyaan nih. Ada yang mau bertanya nggak nih tentang tadi nih tadabur surat Ar-Rahman ya dari 1 ke 7, mungkin ada yang belum jelas kayak gitu, bisa di chat nanti kita bacain. Ada yang mau bertanya? Silakan pertanyaan dimulai. Oke. Kalau belum ada yang bertanya, saya bertanya ya Ustadz ya, boleh? boleh. Gini Ustadz, kadangkala nih, kan dulu kan kita kan pesantren riadoh pertama kan tentang sholawat ya. Alhamdulillah yang kedua tentang tadabur surat Ar-Rahman. Nah, pada saat pertama nih semangat banget, terus kendor kayak gitu, semangat kendor. Nah, gimana Ustadz biar semangat lagi nih teman-teman semua juga? Ya, ya baik. Rasulullah SAW sampaikan, Rasulullah SAW menyampaikan bahwa al-imanu idbarun wa ikbalun. Fa idza aqbalta fa 'alaika bisunnah wa idza adbarta fa 'alaika bil wajib. Iman itu maju dan mundur. Maka ketika maju kamu kerjakan sunnah-sunnah, dan ketika mundur kamu jangan tinggalkan yang wajib. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tanda kemunduran iman seseorang adalah sebenarnya bukan ketika dia tidak sholat, bukan. Tanda kemunduran iman seseorang itu dalam hadis ini adalah bahwa ketika seseorang hanya mampu mengerjakan yang wajib, tapi dia tidak mampu mengerjakan yang sunnah. Nah, itu udah mulai ada tanda-tanda kemunduran iman. Nauzubillahi min dzalik ya. Mudah-mudahan kita semuanya dijauhkan dari itu. Maka bagaimana kemudian kalau misalkan kita merasa bahwa, aduh, imannya lagi turun nih, jangan sampai meninggalkan yang wajib. Nauzubillahi min dzalik. Maka ketika meninggalkan yang wajib, itulah iman bukan lagi turun, tapi udah hancur. Lalu kemudian ketika seseorang melakukan maksiat, itu pun iman bukan lagi turun, tapi memang udah hancur. Maka jagalah iman itu dengan minimal apa? Minimal lakukanlah hal-hal yang sunnah. Termasuk salah satunya adalah tadi apa? Salawat. Salawat itu ya, kalau memang difikirkan 1000 kali salawat, waduh, ya Allah banyak sekali gitu. Berat dan lain sebagainya. Tapi kalau Bapak Ibu kemudian menikmati salawat itu, tidak akan terasa 1000 salawat telah Ibu baca dalam lisan Bapak Ibu semuanya. Sambil berjalan, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ketika nyapu, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ketika masak, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ketika naik motor, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Terus seperti itu, maka tidak akan terasa 1000 salawat bisa Bapak Ibu lakukan dalam sehari. Bahkan bisa jadi lebih, gitu ya. Mau ke warung sayur nih, jalan dari rumah ke warung sayur, baca. Misalkan dari rumah ke warung sayur itu jaraknya sekitar 500 meter, bolak-balik berarti 1 kilo. Itu tidak akan terasa Bapak Ibu bisa jadi akan membaca salawat itu selama 1000 kali. Dalam setiap langkah, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Wah, itu bisa jadi lebih dari 1000, bahkan bisa jadi 2000 kali salawat. Hanya ke tukang sayur saja. Belum lagi kalau misalkan jalan ke tempat yang lain. Maka jangan kendor. Banyak hal-hal yang bisa dilakukan ketika kita kemudian berusaha dan menyempatkan, atau bukan menyempatkan ya, memberikan waktu untuk sunnah. Salah satunya adalah salawat. Kemudian tadi ada yang bertanya, Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah allamahul bayan. Allah mengajarkan manusia al-bayan. Al-bayan itu berbicara. Nah, lalu bagaimana kemudian buat orang-orang yang, jika saya baca sini, buat orang-orang yang
dia berkebutuhan khusus, tidak bisa berbicara. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka ya, kita seringkali mengabaikan, kita sendiri. Kita seringkali mengabaikan apa-apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah kita bisa berbicara. Kita bisa berbicara adalah salah satu tanda bahwa salah satu bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Untuk apa? Di sini al-bayan, untuk memberikan keterangan-keterangan. Ya, maka untuk memberikan keterangan-keterangan kepada manusia. Ketika kita baca Al-Quran, kita mendapatkan ilmu, kita sampaikan lagi kepada yang lain. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang kemudian tidak bisa berbicara, Ustaz? Apakah Allah tidak sayang? Allah sayang. Banyak sekali kemudian orang-orang yang tidak bisa berbicara, lalu kemudian mereka bersyukur. Karena tidak bisa berbicara, sehingga menjaga lisannya untuk berbicara hal yang tidak ya, saya sampaikan bahwa betapa kita ini seringkali tidak bersyukur ketika kita bisa berbicara, tapi justru kita berbicara sesuatu yang tidak baik. Contoh, ketemu teman, sayur, yang kita bicarakan bukan hal-hal yang baik, yang justru ada yang gibah, ngomongan orang lain, ada yang fitnah dan lain sebagainya. Coba dicek, ketika Bapak Ibu semuanya, para jamaah ya, memiliki teman, berbicara dengan kawan-kawan, ketemu dengan kawan-kawan, manakah yang lebih banyak? Apakah kita berbicara tentang kebaikan, ataukah kita justru membicarakan orang lain? Keburukan-keburukan orang lain, fitnah-fitnah orang lain. Ya. Nah, inilah yang kemudian disyukuri oleh orang-orang yang tidak bisa berbicara, Bapak Ibu. Jauh dari dosa, jauh dari kemungkaran, jauh dari ghibah, jauh dari fitnah. Saya pernah berbicara dengan orang yang membaca Allah Subhanahu wa taala, bahasa kita teh tunanetra. Ya. Beliau tunanetra, tapi kemudian bisa menghafal Al-Qur'an 30 juz. Kemudian kita bertanya, "Pak, bagaimana bisa menghafalkan Al-Qur'an 30 juz sedangkan Bapak tidak bisa melihat?" Kemudian dia mengatakan bahwa saya bersyukur Allah menjadikan mata saya tidak bisa melihat sehingga saya bisa mendengar ayat-ayat Allah, ya, sehingga saya bisa membaca ayat-ayat Allah melalui hati saya. Wah, Masya Allah, Masya Allah, melalui hati saya sehingga saya bisa menghafalkan ayat-ayat Allah. Lalu kita yang bisa melihat Al-Quran setiap hari di mana-mana, apakah kemudian kita mau untuk membaca Al-Quran atau mau menghafalkan Al-Quran? Belum tentu. Maka bersyukurlah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Belum tentu yang kemudian tidak bisa berbicara itu lebih buruk daripada kita atau mereka lebih sedih daripada kita. Belum tentu yang tidak bisa melihat itu lebih sedih daripada kita yang bisa melihat. Justru kita kadang-kadang mengatakan, kasihan mereka tidak bisa berbicara, kasihan mereka tidak bisa melihat. Justru seringkali yang perlu dikasihani adalah kita. Ketika kita bisa melihat, tapi kita melihat sesuatu yang buruk-buruk saja. Ketika kita bisa melihat, kita melihat sesuatu yang tidak dibenarkan. Justru kita jarang sekali membuka Al-Quran, kemudian membaca Al-Quran melihat mata kita. Ya, kita bisa berbicara, tapi kita membicarakan hal-hal yang buruk aja. Justru sehingga akhirnya lisan kita bisa berbicara, mata kita bisa melihat, bukannya untuk menambah pahala, tapi justru menambah dosa. Jadi itu. Kemudian selanjutnya, tadi apa lagi ya? Saya tidak belum ada yang bertanya lagi, Ustaz. Apakah ada waktu yang terbaik untuk membaca Quran? Yang pertama, yang kedua, Ustadz, bagaimana kalau seseorang yang menggunakan mahar ar-Rahman dalam pernikahannya? Sering Ustadz, saya juga pengen dikasih mahar ar-Rahman sama suami saya nanti. Itu gimana Ustadz? Oh ini. Iya. Baik. Lebih utama mas kawin apa lebih utama hafalan Quran gitu? Apa hafalan Quran sebagai hadiah? Berat nggak Ustadz? Apakah ada waktu membaca surat Ar-Rahman? Ini, apakah ada waktu yang terbaik membaca surat Ar-Rahman? Nah, kapan saja Bapak Ibu, mangga. Nah, tidak ada waktu-waktu khusus untuk membaca surat Ar-Rahman. Kita hanya
menyempatkan waktu, memberikan waktu luang untuk kita agar kita bisa membaca surat Ar-Rahman ini sehari minimal 1 kali, gitu ya. Itu. Kemudian kapan biasanya? Ya terserah saja. Baiknya adalah kapan baiknya? Ya, tidak ada waktu khusus yang pastinya. Cuma memang kadang-kadang ada yang bertanya kemudian kalau Ustadz kapan gitu? Kalau saya insya Allah pada subuh. Ya, baca sebentar, selesai. Nggak terasa, Pak. Nggak terasa, Bapak Ibu. Apalagi kalau misalkan sudah hafal, tinggal duduk. Habis sholatnya, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Kemudian zikir, kemudian baca surat Ar-Rahman. Tidak terasa, ya. Tidak akan terasa, paling cuma 5 menit. 5 menit selesai, Bapak Ibu baca surat Ar-Rahman. Ya, itu. Jadi, sempatkanlah waktunya. Duduk sambil setelah berzikir, habis sholat, kemudian berzikir, kemudian baca surat Ar-Rahman, kemudian berdoa. Selesai. Nah, gitu ya. Gitu. Jadi waktu-waktunya silahkan saja, mangga dipaskan saja, disempatkan saja oleh Bapak Ibu semuanya. Kemudian. Ya Ustadz, itu gimana Ustadz yang surat Ar-Rahman tuh dijadiin mahar gitu? Lebih utamaan emas atau enggak hafalan gitu? Soalnya ada yang bilang, mendingan kalau misalnya emas aja, nanti mah Ar-Rahmannya buat hadiah. Ada yang bilang sama saya tuh kayak gitu. Iya. Tapi kalau saya sih lebih senang dibacain hafalan sih daripada emas kayak gitu. Baik. Ya. Sebenarnya begini, ya. Ketika itu mahar, ya, mahar itu adalah salah satu yang wajib diberikan oleh seorang suami kepada istri. Ya. Tanda suami yang baik atau tanda calon istri yang baik adalah istrinya tidak meminta mahar yang memberatkan calon suaminya. Kemudian mahar yang baik, tanda suami yang baik atau calon suami yang baik tentunya adalah salah satu tandanya adalah apa? Nah, ketika memberikan mahar, dia akan memberikan mahar yang terbaik. Itu. Jadi yang terbaik itu tidak harus yang termahal. Ya, yang terbaik itu yang terbaik yang dia mampu. Contoh, kalau dia mampu kemudian seperti Rasulullah SAW memberikan mahar kepada Khadijah. Sebanyak apa? Rasulullah SAW memberikan mahar, dalam beberapa riwayat disebutkan memberikan mahar 100 ekor unta. Kalau 1 ekor unta harganya 50 juta, misalkan contoh yang biasa, maka 50 dikali 100 sudah 5 miliar. Kalau memang mampu memberikan seperti itu, silahkan. Memberikan 5 miliar. Jarang ya, muda zaman sekarang 25 tahun bisa memberikan mahar 5 miliar. Apalagi misalkan unta oleh Rasulullah SAW adalah unta yang terbaik, yaitu kendaraan terbaik pada zamannya. Harganya bisa jadi 100 sampai 150 juta. Maka kalau 100 bisa jadi secara matematikanya 100 bisa jadi adalah maharnya 10 miliar sampai 15 miliar. Itu seorang calon suami yang baik. Nah, kalau memang itu tidak bisa, ya dia berikan semampu dia. Semampu, semaksimal mungkin. Dia bisa kemudian hanya memberikan emas 10 gram. Berikanlah emas 10 gram. Lalu kemudian kalau dia bisa 50 gram, 50 gram. Lalu kemudian saya tuh pengen bisa memberikan misalkan 20 gram, tapi saya hanya bisa 10 gram. 10 gram lagi gimana? Ya Rob, dengan ini saya sebenarnya ingin memberikan 20 gram, tapi tidak bisa, maka 10 gram lagi saya akan menghafalkan ayat-ayatmu, gitu. Ya, yaitu misalkan surat Ar-Rahman, mangga silahkan, boleh. Ya, atau surat apapun yang lain selain surat Ar-Rahman, boleh. Gitu ya. Nah, Maryam ya. Ya. Nah, jadi mahar itu adalah yang terbaik, ya. Ya jangan sampai kemudian saya mah surat Ar-Rahman aja lah, enak, nggak usah capek-capek nyari duit, jangan juga kayak seperti itu. Ya, berikanlah yang terbaik. Ya, mungkin berikan 50 gram, tapi kemudian ternyata setelah dia bekerja mati-matian ternyata hanya terkumpul 40 gram. Sedangkan dia sudah janji dalam dirinya akan memberikan 50 gram. Ya sudahlah, bismillah, ini 40 gram, tapi saya akan tambah dengan apa? Misalkan surat Al-Baqarah misalkan. Enggak. Masya Allah. Silakan. Atau surat Ar-Rahman atau surat-surat yang lainnya, seperti itu. Lalu kemudian ini ada pertanyaan, baik Ustaz, keistimewaan kita membaca surat Ar-Rahman apa Pak?
kadang hati suka was-was, suka ada keraguan sama keutamaan membaca Ar-Rahman, Al-Mulk, dan lain-lain. Nggak usah ragu, ketika kita kemudian membaca Al-Quran. Ya, ya, keutamaan-keutamaan Al-Quran itu banyak ya. Jadi anggaplah kemudian Ar-Rahman, kemudian Al-Mulk, kemudian Al-Waqiah dan lain sebagainya. Ini adalah bagian dari Al-Quran ya. Bagian dari Al-Quran, maka ketika membaca ini, ayat-ayat ini semuanya atau surat-surat ini semuanya, itu kita sedang mencari Allah sampaikan dalam surat Ar-Rahman ini, insya Allah kalau benar-benar kemudian mentadaburinya, kita akan mendapatkan apa? Allati hiya aqwam, sesuatu yang sangat berharga. Begitu juga ketika baca Al-Mulk. Kalau kemudian kita hari ini membaca surat Ar-Rahman, Al-Mulk, dan lain sebagainya, kemudian pengen nanti bulan depan, pengennya bacanya hari ini, setiap hari Al-Baqarah, mangga. Kemudian bulan selanjutnya lagi, membaca surat ini, tapi jangan sampai ditinggalkan tadarusnya. Tadarus itu apa? Tadarus itu adalah membaca Al-Quran secara urut. Gitu ya. Misalkan dalam setiap habis maghrib, Bapak Ibu, Akang Teteh membaca 1-2 halaman. Nah itu berurut terus sehingga kita nanti bisa apa? Bisa menghatamkan bacaan Al-Quran. Semuanya istimewa, ya istimewa. Kenapa diawali dengan Ar-Rahman? Agar kemudian kita mengerti bahwa Allah Subhanahu Wa Taala begitu sayang sama kita, begitu cinta sama kita. Lalu kenapa kita tidak mau membalas cinta Allah dan kasih sayang kepada kita semuanya? Gitu, ya. Jangan sampai ada keraguan. Baca saja, ya. Sebanyak-banyaknya. Kalau ragu baca surat Al-Mulk, ya baca saja surat Al-Baqarah misalkan. Wah, ragu juga surat Al-Baqarah, baca surat Al-Nisa. Sampai menemukan titik di mana kita mendapatkan sesuatu yang sangat berharga dari ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Nanti akan kemudian Bapak Ibu akan kita semuanya akan mendapatkan bahwa ternyata seluruh isi di dalam Al-Quran itu adalah sesuatu yang sangat berharga. Gitu. Oh, Masya Allah Ustadz, terima kasih banget ilmunya, terima kasih banget atas kehadirannya ya di pesantren. Kita akhiri dulu ya dengan doa kifaratul majelis dan kita berdoa ya buat Ustadz Yusuf yang saat ini mengalami sakit COVID ya, COVID-19 ya, mudah-mudahan diangkat segala penyakitnya, disembuhkan segala dosa-dosanya. Mari Ustadz kita berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu semuanya, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita berdoa untuk guru-guru kita, khususnya Kiai Haji Yusuf Mansur yang saat ini sedang dirawat di rumah sakit karena COVID-19, dan juga guru-guru kita yang lain, Kiai Haji Ahmad Jamil, kemudian Kiai Haji Anwar Sani, kemudian Kiai Haji Ahmad Tarmizi, dan juga para asatidz dan guru-guru kita yang lain dimanapun berada. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala mengangkat penyakit orang-orang yang sedang sakit. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menyembuhkan. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala berikan kesehatan buat yang masih sehat. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala juga berikan keluasan rezeki, berikan kemudahan dalam segala urusan. Allah dekatkan dengan segala kebaikan, Allah jauhkan dari segala keburukan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Astaghfirullahaladzim, 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 falakal hamdu ya ma'bud. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa radiyallahu ta'ala an kulli sahabat Rasulillah ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdu yuwafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma rabbana inna zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah,
ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين يا الله. اللهم رب الناس أذهب البأس اشفي يا الله أنت شافي. اشفي يا الله يا حاج يوسف منصور. اشفي يا الله يا حاج أحمد جميل. اشفي يا الله يا جانور ساني. اشفي يا الله يا جامع الترمذي. اشفي يا الله أساتذتنا وتلاميذنا والمرضى من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما ولا ألما. آمين يا الله يا رب العالمين. ربنا عليك توكلنا وإليك نبنا وإليك المصير يا الله. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بركة الفرقان الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين يا الله ya rabbal alamin. Baik, terima kasih. Jazakallah Ustadz. Semoga sehat selalu kita semua di sini. Mari kita akhiri riadoh di malam ini dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, makasih. Makasih semuanya yang udah bergabung, yang udah menyaksikan dari awal sampai akhir. Semoga berkah dan bermanfaat untuk semuanya. Dari saya, Martanti Widianingrum, mengucapkan jazakumullahu khairan kasiron dan wassalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.